بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے اداس کیوں ہو تمہیں زمانے نے سکھ کے بدلے میں دکھ دیا ہے اداس کیوں ہو یہ مسئلہ تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے اداس کیوں ہو تمہیں بھی کانٹوں سے پیار کرنا ناراض آیا تو کیا بنے گا تمہیں بھی کانٹوں کرنا ناراض آیا تو کیا بنے گا یہ راستہ تو گلاب لوگوں کا راستہ ہے اداس کیوں ہو یہ راستہ تو گلاب لوگوں کا راستہ ہے اداس کیوں ہو یہ کیا کہ ہر شام ریل گاڑی کو دیکھ کر سوگوار ہونا یہ کیا کہ ہر شام ریل گاڑی کو دیکھ کر سوگوار ہونا وہی ہے منزل بچھڑنے والا جدھر گیا ہے اداس کیوں ہو وہی ہے منزل بچھڑنے والا جدھر گیا ہے اداس کیوں ہو 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 یہ میر غالب فراز محسن منیر مزتر فرید وارث یہ میر غالب فراز محسن منیر مزتر فرید وارث ادب فروشوں نے ان کو دکھ دیا ہے اداس کیوں لہو سے روشن محبتوں کے چراغ رکھنا تم اپنے دل کے لہو سے روشن محبتوں کے چراغ رکھنا فصیل شب سے اٹھیں گے سورج یہ طے شدہ ہے اداس کیوں ہو فصیل شب سے اٹھیں گے سورج یہ طے شدہ ہے اداس کیوں ہو وہ جس نے دل کے ہزار ٹکڑے Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam program Tarbiyat Online bersama saya Ahmad Saifur Rahman. Pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mewakafkan anak. Oleh karena itu telah hadir bersama kita narasumber Bapak Maulana Abdul Hafiz Bahan Subuh. Baik, saya sapa dulu Pak Mubalik. Assalamualaikum Pak Mubalik, Pak Abdul Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Di Depok ya Pak? Di Depok alhamdulillah sehat semuanya kita. Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Pak, sebelum nanti kita membahas materi yang menarik pada hari ini, kita awali dulu dengan doa. Maka oleh dengan itu saya persilakan Pak Mubalik untuk memimpin doa. Mari kita mulai acara ini untuk menarik berkah Allah Ta'ala dengan doa. Doa mulai.
Amin Allahumma. Amin. Baik, jazakumullah Pak Mubalik. Sebelum Jazakumullah. nanti materi yang akan disampaikan oleh Pak Mubalik, saya sampaikan dulu susunan acara pada kegiatan kita tarbiyat online pada hari ini, yaitu susunan acaranya. Nah, ini susunan acara tarbiyat online pada hari ini. Tadi sudah kita doa pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan penayangan materi yang disampaikan oleh Bapak Mubalik Abdul Hafiz Bahan Subuh. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti di sesi tanya jawab ini Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian bisa menyampaikan pertanyaannya sesuai dengan materi kita pada hari ini melalui chat Zoom dan juga chat YouTube, atau nanti bisa interaksi langsung dengan kita dengan menekan tombol raise hand di aplikasi Zoom. Kemudian nanti ada pembacaan jawaban yang minggu lalu belum sempat terjawab karena dibatasi oleh waktu. Insya Allah nanti setelah materi hari ini tersampaikan, akan kami bacakan jawaban yang belum sempat terjawab di pertemuan minggu lalu. Kemudian nanti ada doa dan penutup. Baik, untuk itu mari bersama-sama kita simak penjelasan bagaimana cara mewakafkan anak yang akan disampaikan oleh Bapak Mubalik, Bapak Maulana Abdul Hafiz Bahan Subuh. Oleh karena itu saya persilahkan ditayangkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Pada hari ini dalam kondisi seperti ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir mengikuti acara tarbiyat online yang sudah rutin kita lakukan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat dimanapun berada, dalam program tarbiyat online kali ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan satu tema, yaitu bagaimana cara mewakafkan anak. Kami akan menjelaskan tema yang sudah diberikan kepada kami melalui khutbah huzur. Saya ambil referensi ini melalui khutbah huzur di dalam khutbah beliau tanggal 28 Oktober 2016 di Masjid Baitus Salam, Toronto, Kanada. Jadi apa yang kami sampaikan ini benar-benar mengambil penuh referensi dari khutbah yang disampaikan oleh Khalifah kita yang tercinta. Baik, saya memulai dengan membaca ayat suci Al-Quran, surah Ali Imran ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku ini, yang hamba tidak ketahui apakah ia laki-laki atau perempuan. Hamba berharap dan berdoa agar ia menjadi pengkhidmat agama. Karena itu, terimalah cita-cita dan doa-doa hamba ini untuk janin hamba ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
dengarlah rintihan terdalam doa hamba ini. Engkau maha mengetahui doa hamba ini lahir dari sudut terdalam hati hamba. Terjemah kali ini merupakan terjemah dari Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkenan dengan Wakafino, program Wakafino atau skim Wakafino ini merupakan sejatinya landasannya itu dari ayat ini. Dan menjadi catatan penting bagi kita bahwa program Wakafino ini merupakan program atau ajaran baru. Bukan sebagai ajaran baru ya. Tetapi program Wakafino ini sebenarnya sudah dipraktekkan lama oleh satu keluarga yang luar biasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Yaitu Ibunda Hadrat Maryam, Siti Maryam sendiri dan Hadrat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, ini merupakan sebenarnya sistem Wakafino ini sebenarnya sejatinya menghidupkan kembali surah Ali Imran ayat 36 ini. Bahwa mereka yang mewakafkan putra mereka, anak mereka, benar-benar diwakafkan untuk agama, diharapkan setelahnya mereka meminta doa seperti doa yang dipanjatkan dengan tulus oleh Ibunda Siti Maryam. Begitu tulusnya doa ini yang disampaikan oleh Ibunda Siti Maryam, sehingga dengan karunia Allah Ta'ala semata, beliau dikaruniai anak, dan betul-betul apa yang dinazarkan oleh Ibunda Siti Maryam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sangat indah di dalam ayat ini, Al-Quran menjelaskan ada kata muharraron di dalam ayat ini. Ini penting bagi kita memahami ruh wakaf secara tekstual. Ayat ini menyinggung kata muharraron. Apa itu muharraron? Adalah mereka yang mewakafkan anak mereka di dalam kandungan itu benar-benar mereka wakafkan, didedikasikan oleh mereka semata-mata untuk agama. Ini highlight-nya ya. Garis besarnya adalah untuk kepentingan agama. Jadi mereka harus memisahkan sedini mungkin dari kandungan anak itu, di dalam kandungan mereka harus memisahkan bahwa entah dia anak laki-laki, entah untuk perempuan di dalam kandunganku ini, semata-mata aku ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk aku korbankan di dalam agama. Jadi tidak, agama ini, muharraron ini merupakan prioritas utama dan tidak ada prioritas yang lain, apalagi mencari prioritas atau hal-hal yang berkenaan dengan duniawi. Nah, ini merupakan catatan di dalam ayat ini. Nah, bagaimana kemudian orang tua memenuhi janji ini? Ini kan isinya janji. Kita sudah mewakafkan, bernazar ingin mewakafkan anak kita. Mewakafkan anak kita untuk kepentingan agama, memajukan Islam, memenangkan Islam melalui program Wakafino ini. Nah, janji kita bukan merupakan suatu perkara yang biasa-biasa saja. Mewakafkan anak ini merupakan suatu tanggung jawab besar bagi orang tua wakaf. Kenapa? Karena kita mempersembahkan anak kita untuk kepentingan Allah Ta'ala. Mempersembahkan anak kita ini untuk agama. Untuk menyebarkan ajaran-ajaran mulia Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bisa menyimpulkan mereka orang tua yang dengan ikhlas mewakafkan anaknya untuk kepentingan agama,
mereka merupakan orang tua pilihan Allah Ta'ala. Karena ini program Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah memilih Bapak Ibu sekalian untuk mewakafkan anaknya untuk berjuang bersama Allah Ta'ala. Memenangkan Islam, menyampaikan panji-panji kebenaran hadrat Rasulullah SAW. Jadi itu bukan perkara yang ringan. Nah, bertambahnya tanggung jawab orang tua ini, jadi kita, bagaimana kita sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik. Anak ini kan adalah titipan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita ini kan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ketika Allah sudah menitipkan di dalam janin kita, dan kemudian kita mewakafkan putra-putri kita untuk Allah Ta'ala, maka di sananya letak kita, tanggung jawab kita yang harus kita jalankan. Apa itu? Antara lain adalah memberikan tarbiyat yang baik, memberikan pendidikan sekuler, pendidikan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang sudah kita nazarkan untuk kita wakafkan di dalam program Wakafino ini. Yang dicanangkan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih. Jadi ini tanggung jawab besar dari orang tua. Memberikan nutrisi yang baik kepada anak, sehingga tumbuh berkembang anak ini ketika sudah kita wakafkan, tarbiyat yang baik, pendidikan sekolah yang baik, kita bimbing mereka ke jalan-jalan akhlak yang baik, kita beri tarbiyat yang baik, sehingga ibarat pohon, kita menghasilkan tunas yang baik, kemudian kita tanam tunas yang unggul itu, dan kita siram, kita rawat, maintenance yang luar biasa, disertai dengan penjagaan yang luar biasa, maka insya Allah kita yakin petani itu akan sukses. Petani yang dengan bibit unggul dan pemeliharaan yang luar biasa akan menghasilkan buah-buah yang unggul, buah yang biasa, yang luar biasa. Nah ini ya yang diinginkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam mewakafkan anak kita untuk jemaat. Nah, jadi tanggung jawab orang tua setelah dia menazarkan, dia melahirkan, kemudian dia membesarkan, tanggung jawab besar untuk memberikan nutrisi jasmani dan nutrisi rohani untuk anak. Sehingga apabila ini sudah berjalan tarbiyat yang menjadi ini, kita doakan, insya Allah Ta'ala kita akan menghasilkan generasi-generasi wakaf yang unggul, yang siap kita akan berikan hadiah untuk Allah Ta'ala, hadiah yang terbaik untuk jemaat. Karena mereka akan menjadi pejuang-pejuang jemaat, akan menjadi tentara hadrat Masih Maud untuk membawa Islam menang di akhir zaman. Jadi, kenapa saya sampaikan begini? Karena ada suatu kekeliruan. Banyak kekeliruan terhadap baik orang-orang wakaf atau anak wakaf. Tentang hal ini, pemahaman seperti ini. Banyak dari kalangan kita mensalah artikan bahwa aku sudah mewakafkan anak saya nih. Sudah saya serahkan, sudah saya lahirkan, sudah saya besarkan. Saya serahkan ke jemaat. Tanggung jawab jemaat membesarkan dia, merawat dia, menafkahi dia, memberikan tarbiyat akhlak, agama kepada dia, kejemaatan kepada dia. Itu tanggung jawab jemaat. Nah, ini suatu kekeliruan yang besar. Uzur dalam khutbah ini menekankan kepada kita bahwa kita berharap, berdoa seperti apa yang didoakan oleh Hadrat Ibunda Hadrat Siti Maryam. Dan alhamdulillah kita melihat ayat itu, subhanallah luar biasa sekali. Allah Ta'ala mengabulkan dengan lahirnya Siti Maryam yang begitu suci, wanita yang suci. Sehingga dengan kesucian beliaulah salah satu wanita di dunia ini yang mendapat hak sehingga Allah Ta'ala berkenan menurunkan wahyu kepada beliau. Inilah luar biasa mereka yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berjuang di dalam jemaatnya.
di dalam agamanya. Tidak sampai hanya kepada Siti Maryam saja. Bahkan sampai kepada keturunan beliau, yaitu beliau melahirkan regenerasi berikutnya, yaitu seorang Nabiullah, Hadrat Isa alaihissalatu wassalam. Jadi mulai dari nenek sampai cucu itu menghasilkan bibit unggul yang luar biasa. Dan ini bukan suatu program biasa saja, tetapi ini program yang Allah Ta'ala buat sendiri, dan Allah Ta'ala memilih itu orang-orang yang pilihannya, sehingga menghasilkan ruh-ruh wakaf yang sangat militan, yang sangat unggul untuk memenangkan Islam. Jadi bukan tanggung jawab pengurus cabang, tanggung jawab pengurus pusat, bahkan tanggung jawab huzur, bukan. Tetapi tanggung jawab besar orang tua untuk membimbing, mengarahkan, memberikan tarbiyat yang penuh. Tanggung jawab mubalik, tanggung jawab sekretaris wakafino, baik di cabang maupun di pusat, adalah hanya sebagai fasilitator, memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mewakafkan anak untuk bagaimana memberikan komunikasi yang baik antara di cabang, di pusat, dan dengan huzur, supaya anak yang sudah kita wakafkan ini betul-betul sesuai yang diinginkan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini Sekretaris Wakafino Pusat sudah menerjemahkan silabus Wakafino. Itu mulai dari usia dini sampai mereka sudah dewasa, umur 20 tahun lebih, itu setiap bulan itu sudah diberikan pendidikan-pendidikan, udah dibimbing bagaimana mereka bisa memahami Al-Quran, hadis, tentang masalah akhlak, pembinaan akhlak, career planning, dan lain sebagainya. Itu sudah lengkap di silabus Wakafino. Kemudian di masa pandemi ini, alhamdulillah melalui Sekretaris Wakafino Pusat sudah memberikan wadah bagi mereka, anak-anak Wakafino di seluruh Nusantara. Ada kelas Wakafino Nasional online yang disponsori oleh Sekretaris Wakafino Pusat, diadakan setiap hari Selasa dan hari Sabtu, baik di usia 15 tahun ke bawah dan 15 tahun ke atas. Nah, ini sebenarnya jemaat, pengurus, mubalik, dan lain sebagainya sudah memberikan fasilitas yang mudah, sehingga tarbiyat itu juga terpantau dan dapat terbina dengan baik. Dan juga yang paling penting, anak wakaf, orang tua wakaf, calon anak wakaf, calon orang tua wakaf, mereka senantiasa menulis surat kepada huzur, meminta arahan-arahan, meminta petunjuk dari Hadrat Khalifatul Masih kita yang tercinta. Nah, ini sangat penting. Nah, kemudian yang tidak penting lagi adalah, yang lebih penting dari itu juga adalah ada satu kekhawatiran juga. Nah, ini kita, tarbiyat juga yang penting juga buat kita adalah sebagai orang tua yang sudah mewakafkan, bernazar kepada Allah Ta'ala untuk mewakafkan anak kita, adalah memberikan ajaran-ajaran yang indah kepada anak-anak kita. Salah satu hal yang disinggung oleh Hadrat Khalifah bagaimana mendidik anak wakafino itu adalah senantiasa mengingatkan dia tentang kedudukan dia sebagai seorang wakaf. Mendoktrin dia. Sebenarnya ini hal yang simpel tetapi berefek sangat besar terhadap anak yang sudah kita wakafkan. Tarbiyat ini, doktrin ini sebenarnya simpel, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap diri anak wakafino. Apa itu? Adalah kita senantiasa mengingatkan anak kita ini yang sudah kita wakafkan ini, bahwa kalian ini adalah anak-anak wakafino. Ndo, anak-anakku sayang, ajak anak kita duduk bersama, ajak kalau bisa rapat, sharing bersama dengan anak-anak kita. Ajak anak kita ini duduk bersama dengan orang tuanya, dengan kita, nasihatkan, sampaikan. Nak, kamu ini seorang wakaf. Kamu ini anak-anak wakafino. Kami secara ikhlas sebagai orang tua mewakafkan kalian, ikhlas untuk melayani agama. Ingatkan aja terus bahwa kalian ini seorang anak wakaf.
kalian anak wakafino, kalian benar-benar diinginkan oleh agama untuk berjuang di dalam kehidupan kehidupan agama, dapat memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Nah, tujuan hidup kalian tidak ada yang lain hanya untuk kepentingan agama. Itu saja terus disampaikan. Nah, saya yakin doktrin ini akan menancap di dalam memori anak-anak. Apalagi dari masa dini, masa kecil anak-anak kita suka sampaikan itu akan berpengaruh besar. Nah, apalagi kita tahu bagaimana konsep the golden age ya, masa keemasan anak ketika asupan-asupan nutrisi baik jasmani, rohani kita berikan kepada anak, itu akan berefek sangat besar pada anak kita, termasuk doktrin yang tadi. Nah, ketika kita sudah senantiasa memberikan tarbiyat yang baik, doktrin yang baik kepada anak kita mengingatkan kepada anak kita, maka insya Allah Ta'ala anak kita akan menyampaikan, akan yakin bahwa betul saya ini seorang wakaf. Nah, ada suatu statement dari Hadrat Khalifatul Masih kita yang tercinta di dalam khutbah beliau ini, ketika kita sudah menanamkan ruh wakaf kepada anak kita, maka insya Allah Ta'ala anak kita itu akan mengatakan, saya akan bacakan di sini ya apa sabda Khalifah, bahwa saya adalah wakafinau. Maka jemaat hendaknya memberitahukan kepadaku atau Khalifatul Masih memberiku petunjuk-petunjuk bidang-bidang apa yang kami harus pilih secara khusus. Janganlah kini membuatku menganggap penting dunia. Janji yang ibuku lakukan sebelum kelahiranku, doa-doa yang ia panjatkan sebelum aku lahir, dan tarbiyat yang ia latih bagiku sedemikian rupa membuatku harus mengejar agama, bukan dunia materi. Merupakan keberuntunganku bahwa Allah mendengarkan doa-doa ibuku dan membawa usaha ibuku untuk tarbiyatku membuahkan hasil. Sekarang, tanpa keserakahan dan keinginan duniawi, aku berjanji pada diri sendiri untuk hanya mengkhidmati agama. Nah, jadi endingnya ketika orang tua sudah mewakafkan, sudah menazarkan untuk agama anak-anak kita, dan kita sudah memberikan nutrisi, pendidikan sekuler, pendidikan agama, tarbiyat yang sangat baik pada anak kita, maka insya Allah Ta'ala dewasa kelak, anak ini akan mengatakan apa yang seperti yang disabdakan oleh Khalifah kita cinta. Nah, jadi memang sesuai dengan rules-nya, di usia 15 tahun, kita diminta untuk memperbaharui wakaf kita. Jadi 15 tahun dari masa usia kandungan sampai usia 15 tahun itu sejatinya merupakan wakaf dari orang tua. Nah, setelah 15 tahun ke atas, ini merupakan wakaf dari sang anak. Jadi sesuai dengan aturannya dari pusat meminta kembali update dari anak ini untuk apakah anak ini meneruskan wakafnya atau tidak. Nah, insya Allah saya yakin dengan bimbingan yang luar biasa tadi, maka mereka akan siap untuk melanjutkan wakaf mereka. Nah, jadi itu tadi ya, secara organisatoris, maka mereka harus mengirim surat kepada Huzur, apakah mereka melanjutkan wakaf mereka atau seperti apa. Jadi ini yang paling penting untuk kita perhatikan ya, sesuai dengan aturan yang sudah dicanangkan di pusat. Nah, namun ini juga ada suatu kelemahan yang harus kita perbaiki sebenarnya. Harus kita yakin juga bahwa ada suatu kekhawatiran. Nah, kekhawatiran baik itu kepada orang tua wakaf atau kepada anak-anak wakaf ya. Karena di lapangan kami menemukan bahwa juga masih ada kekhawatiran dari orang tua. Secara fitrati manusia mungkin ya, timbul kekhawatiran-kekhawatiran itu. Nah, jangan sampai mereka yang orang tua, khususnya orang tua ini ya, melihat anaknya sudah matang dalam mendedikasikan, mewakafkan hidup mereka di dalam skim, dalam program Wakafino ini,
untuk memenuhi kepentingan memenuhi perintah Allah Ta'ala, perintah khalifah untuk mewakafkan diri mereka di jalan Allah Ta'ala melalui wakafino ini, mereka sudah matang, mereka sudah siap, tiba-tiba ada beban yang orang tua berikan. Apa beban yang biasanya di lapangan sedang kita sering mendengar orang tua orang tua seolah-olah memberikan beban kepada mereka. Ada kekhawatiran orang tua itu dari segi materi, segi dunia. Melihat di luar sana teman-teman dari anak kita ini dari segi materi itu mewah, punya fasilitas mewah secara duniawi, punya rumah, punya fasilitas, punya mobil dan lain sebagainya, sudah sekolah tinggi-tinggi, memiliki gaji yang besar, sukses dan sebagainya. Sedangkan melihat anak kita kita serahkan untuk jemaat dan mungkin secara duniawi karena tidak melihat duniawi mungkin jemaat hanya memberikan tidak memberikan seperti yang diharapkan, seperti yang di luar sana, kemewahan, fasilitas duniawi yang besar, tidak. Nah, inilah mungkin kemudian ketika kekhawatiran seorang orang tua ini kemudian sampai kepada anak, terdengar oleh anak kita, maka ini membahayakan sebenarnya, akan merusak semangat wakaf mereka, akan merusak niat baik mereka yang mereka sejatinya sudah matang dengan tarbiyat tadi. Jadi saya yakin, insya Allah, saya yakinnya kita sejatinya sudah bapak-bapak, ibu-ibu sebenarnya sudah meyakini mereka yang mewakafkan hidup mereka untuk agama, seyakinnya maka Allah tidak akan membiarkan mereka sia-sia. Ya. Di dalam ayat surah Ali Imran ayat 38 itu, setelah membahas tentang ibunda Siti Maryam tadi, Allah Ta'ala menyinggung kepada mereka yang sudah mewakafkan hidup mereka untuk agama. Apa Allah berikan pada mereka bahwa masalah duniawi, masalah hal-hal duniawi itu bahwa tidak sama sekali, jangan risau kalian. Allah Ta'ala menyinggung dengan ayat Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Bahwa artinya sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi tanpa hitung-hitung, apalagi mereka yang sudah dipilih sama Allah Ta'ala akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki-rezeki tanpa kita sadar. Ada saja rezeki-rezeki yang Allah berikan dan Allah sudah siapkan bagi mereka yang datang kepadanya, berkhidmat kepadanya. Seperti Siti Maryam, ketika begitu banyak rezeki yang beliau peroleh, ketika beliau sudah mewakafkan hidupnya, ketika doa-doa ibunya, rintihan doa ibunya, dan kemudian Siti Maryam menjalankan itu dengan penuh keikhlasan, wakaf mereka itu, maka ada saja pertolongan-pertolongan yang Allah berikan. Kemudian kan Nabi Zakaria kan kemudian bertanya, wahai Siti Maryam, dari mana engkau mendapatkan makanan-makanan ini? Hadrat Maryam itu hanya mengatakan, huwa min indillah. Semua ini merupakan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan dari yang seperti yang disampaikan dari ayat yang tadi. Nah, inilah kemudian Allah Ta'ala akan memberkati mereka dan tidak meninggalkan mereka tanpa pahala bagi mereka yang mewakafkan hidupnya di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata mencari ridho Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terpenting adalah menjadi highlight, catatan penting bagi kita selain tadi memberikan tarbiyat kepada anak kita yang sudah kita nazarkan, sudah kita wakafkan, memberikan nutrisi jasmani rohani yang sangat unggul, yang sangat baik, adalah kita harus memenuhi
janji-janji kita sebagai orang tua. Jadi tidak cukup, tidak hanya merasa bangga bahwa aku sudah mewakafkan anak, aku sebagai seorang tua anak wakaf, kan? Saya sudah mewakafkan anak. Tidak cukup hanya seperti itu. Tetapi yang diinginkan oleh jemaat, yang diinginkan oleh Hadrat Khalifah adalah mereka orang tua harus memenuhi tanggung jawab mereka, memenuhi janji mereka dengan setia untuk apa? Untuk kepentingan agama, untuk memajukan Islam melalui skema, melalui skim, melalui program Wakafino ini. Nah, sehingga dengan keikhlasan kita untuk mewakafkan anak kita itu sesuai dengan diinginkan oleh huzur kita yang tercinta. Dan insya Allah Ta'ala dengan keinginan ini, dengan tarbiyat yang baik, maka insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terakhir untuk bagaimana cara mewakafkan anak, karena saya sudah menyampaikan dari segi esensi bagi mereka yang mewakafkan anak di dalam program anak wakaf tahrik Wakafino ini, bagaimana esensi sebenarnya bagi orang tua dan bagi anak wakaf untuk memenuhi ruh wakaf yang sebenarnya. Nah, itu tadi sudah kami sampaikan. Nah, kemudian bagaimana sih caranya untuk kita sebagai orang tua berkeinginan untuk mewakafkan anak kita. Nah, alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala semata, ini di kemajuan teknologi ini teknisnya sangat mudah saat ini. Nah, Sekretaris Wakafino Pusat sudah menyiapkan, memberi fasilitas yang mudah, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu tinggal hanya klik di website Wakafino Indonesia, Wakafino Indonesia. Jadi di sana di website Wakafino Indonesia sudah ada bagaimana cara pengajuan untuk anak-anak wakaf, pengajuan untuk wakaf ya, untuk anak wakaf. Jadi di sana sudah disebutkan. Nah, sebelumnya sebelum Bapak Ibu-ibu menandatangani surat perjanjian itu, Bapak-bapak akan disodorkan bagaimana petunjuk-petunjuk oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih untuk petunjuk-petunjuk untuk orang tua. Ada sekitar 34 petunjuk yang oleh Huzur Khalifatul Masih keempat dicanangkan di sana. Jadi Bapak Ibu baca dengan seksama, kemudian Bapak kemudian menyetujui apa yang sudah programkan di dalam program Wakafino ini. Mudah-mudahan saya mengajak kepada orang tua, anggota jemaat dimanapun berada, mari kita sambut program yang penuh berkah ini, program Allah Ta'ala ini di dalam jemaat itu, yaitu mewakafkan anak melalui program Wakafino. Mudah-mudahan kita dapat memenuhi, mengatakan baik untuk program ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap memberikan karunia dan berkah kepada kita semua. Wa akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa Pak Mubalik, Pak Maulana Abdul Hafiz Bahan Subuh yang telah luar biasa memaparkan esensi dari mewakafkan anak dan juga bagaimana cara mewakafkan anak. Nah, sebelum nanti lanjut ke sesi berikutnya nih Pak, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Alhamdulillah di sini telah hadir juga Bapak Sekretaris Wakafino Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Pak Ahmad Abdurrahman atau Kang Rahman. Saya sapa dulu nih. Assalamualaikum Kang Rahman, Pak. Salam. Wah, alhamdulillah. Jazakumullah Kang Rahman telah hadir di program Tarbiyat Online. Nanti Kang Rahman juga di sesi tanya jawab gabung dengan kita nih Pak untuk menyampaikan nanti pertanyaan-pertanyaan dari anggota. Baik, sebelum ke tanya jawab saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi presensi kehadiran atau absensi, bisa mengisi absensinya yang telah kita share di
chat Zoom dan chat YouTube. Jika yang menyaksikan ini bersama keluarga atau dengan anggota jemaat lainnya, bisa melalui sekretaris badan-badan atau sekretaris jemaat lokalnya untuk nanti di-input di presensi kehadiran. Baik, itu berikutnya kita ke sesi tanya jawab. Ini sudah masuk pertanyaan. Nah, ini dari Ibu Ari Lestari dari cabang Batam. Apakah anak yang tidak diwakafkan oleh orang tuanya bisa mewakafkannya dirinya sendiri? Ini tadi ada penjelasan mengenai bagaimana cara. Nah, ini mungkin bisa disampaikan lagi Pak Mubalik, mungkin juga nanti ditambahkan oleh Kang Rahman. Maka Pak Mubalik, kita satu-satu dulu nih Pak Mubalik. Baik, untuk teknisnya ya, sebenarnya apakah anak yang tidak diwakafkan oleh orang tuanya bisa mewakafkan dirinya sendiri? Program Wakafino ini jelas dari Huzur adalah mereka orang tua yang mewakafkan anaknya dari orang tua yang mewakafkan anaknya. Jadi perlu dicatat, itu yang paling penting. Dari kandungan gitu ya, diwakafkan untuk jemaat melalui program Wakafino. Jadi saya rasa programnya jelas ya. Jadi yang mewakafkan itu adalah orang tua gitu. Dan itu pun melalui aturan yang sudah ditetapkan oleh pusat ya, menulis surat ke Huzur, usia kandungan berapa bulan, dan menulis surat ke Huzur untuk meminta anaknya diterima dalam program Wakafino. Ya seperti itu jawaban. Kang Rahman ada Kang tambahan? Rahman ya untuk teknisnya. Ya. Teknisnya nih Pak, biar anggota lebih paham. Ya, sedikit saya tambahannya, betul apa yang disampaikan Pak Mubalik. Intinya kalau yang kita bahas sekarang adalah program Wakafinau, ya artinya Wakafinau itu mewakafkan anak di dalam kandungan. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa seorang anak mewakafkan hidupnya, bisa, tapi bukan melalui skema Wakafinau. Misalkan Mubalik ya, ketika anak sudah selesai pendidikan tinggi, mau daftar ke jamiah, dia ingin mewakafkan dirinya untuk jemaat, itu bisa. Jadi bukan skema Wakafinau. Itu saja Pak. Boleh. Tambahan. Baik, jazakallah Pak Baik Kang Rahman. Berikutnya pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Mayang dari cabang Sukabumi. Apa yang harus orang tua lakukan jika anak wakaf sudah besar namun kurang tertarbiyati dengan baik sehingga anaknya kurang berminat melanjutkan wakafnya? Nah, ini Pak, tadi kan di usia 15 tahun ada pemberharuan wakafnya nih Pak. Nah, mungkin ini maksud dari salah satu. Mangga kembali. Baik. Pada dasarnya program Wakafino yang dicanangkan oleh Khalifah kita yang tercinta ini sebenarnya tidak ada terkait apapun dalam agama ya, tidak ada yang namanya paksaan. Nah, jadi la ikraha fid-din itu berlaku termasuk untuk mereka yang mewakafkan anaknya. Tidak ada paksaan apapun. Nah, tapi saya yakin insya Allah kalau seandainya berawal dari apa yang disabdakan oleh Khalifah kita tercinta di dalam khutbah beliau tadi, bagaimana pola didikan, pola tarbiyat mulai dari kandungan, insya Allah dan sampai besar, insya Allah itu akan terbentuk baik lah gitu ya. Dan insya Allah anak itu akan mengatakan lah baik gitu untuk program wakaf ini. Tapi kita orang tua juga tidak boleh memaksa kalau seandainya anaknya itu tidak berminat ya, tidak berminat untuk ikut dalam program Wakafino. Ya dari kami seperti itu. Kang Rahman, Pak ada nih tambahan. Ya. Poinnya yang sudah disampaikan Pak Mubalik, Wakafinau itu sebetulnya diberikan keleluasaan oleh jemaat untuk memilih ketika dia sudah dewasa 15 tahun.
apakah dia ingin melanjutkan wakafnya atau tidak. Nah, jadi anak itu yang memilih ya, bukan orang tua. Nah, orang tua seperti yang Pak Mubalik sampaikan, memberikan pemahaman. Ya, nanti anaknya yang milih. Jadi seperti itu, Kang, tambahannya. Iya, baik. Jazakumullah, Kang Rahman, Pak Mubalik. Berikutnya pertanyaannya, saya juga nyampaikan kalau ada Bapak, Ibu yang ingin menyampaikan secara langsung melalui raise hand di Zoom, kami persilakan juga. Nah, ini berikutnya dari Bapak Azhar dari cabang Depok. Bagaimana jika akhirnya orang tua atau anaknya berubah pikiran dan tidak jadi mewakafkan anaknya dalam program ini karena sesuatu dan lain hal? Apakah hal ini akan mendapatkan sanksi dari jemaat? Nah, ini teknis dari Pak Rahman aja mungkin ya, Nah, ini boleh. untuk organisasinya ya. Ya, jazakumullah. Jadi pada prinsipnya bahwa ketika orang tua ya sudah berniat mewakafkan anaknya, cuman dalam perjalanannya anaknya itu sudah mendapat nomor misalkan ya. Nah, terus dalam perjalanannya dia berubah pikiran, tidak jadi mewakafkan, itu sah-sah saja. Jadi ketika anak itu belum dewasa, dari usia 0 sampai dengan usia 15 tahun ya, 14 tahun lah. Nah, itu dia bisa orang tua menulis surat ke pusat melalui Sekretaris Wakaf Finau PB untuk membatalkan wakaf anaknya. Tapi kalau anak itu berusia 15 tahun ke atas, nah ini anak itu yang menulis surat pengunduran diri. Jadi anak itu yang justru diberikan pilihan oleh orang tua, wakaf ini sebenarnya seperti ini loh nak. Nah, nanti silakan anakku untuk memilih apakah ingin melanjutkan wakafnya atau tidak. Jadi di usia 15 tahun ke atas justru anak yang diberi pilihan untuk melanjutkan wakafnya atau tidak, bukan orang tua. Itu saja tambah penjelasannya, Kang. Baik, jazakumullah, Kang Rahman. Mudah-mudahan bisa dicermati oleh orang tua dan juga para wakaf. Berikutnya pertanyaannya, ini alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak, yang sudah tim sortir. Berikutnya dari Siswanto dari Kali Ulu, Cikarang Utara. Wakaf dalam artian umum itu yang bagaimana? Apa yang akan kita lakukan terhadap anak kita? Karena umur saya masih muda sebagai anggota jemaat. Nah, maksud dari wakaf nih Pak. Pak Mubalik bisa. Baik, wakaf ini kan artinya kan menyerahkan sepenuhnya ya. Seolah-olah kita itu tiada gitu. Seolah-olah itu kita tidak ada hak lagi. Wakaf itu kan artinya berhenti atau mati. Artinya kalau kita bisa memahami kata ini aja ya, kata wakaf itu aja, itu sebenarnya itu sangat mendalam ya arti wakaf itu. Jadi tidak mungkin familiar, karena sudah familiar bahasanya di jemaat, wakaf, anak wakaf. Tapi sebenarnya kalau melihat dari arti katanya saja, wakaf itu sebenarnya besar itu artinya. Besar seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi secara umum memang itu besar, apalagi kita memahami esensinya, esensi ruh wakaf itu sendiri. Kalau tadi dari kulitnya saja, dari bahasanya saja sangat luas, apalagi secara isinya mendalam, itu maknanya sangat esensinya luar biasa. Jadi kalau kita memahami memang penting untuk kita calon orang tua wakaf dan mereka yang sudah mewakafkan lebih memperhatikan lagi petunjuk-petunjuk pusat, petunjuk-petunjuk Hadrat Khalifah supaya esensi dari wakaf ini betul-betul tersampaikan, betul-betul merasuk kepada diri anak sebagai orang tua wakaf. Jadi tadi anak wakaf itu merupakan intinya adalah mereka sudah tidak merasa memiliki apa yang mereka miliki gitu ya. Mereka semua serahkan untuk jemaat, untuk agama. Mereka itu mati seperti orang mati kan ditendang, dilempar, mereka sudah tidak ini lagi. Nah, itulah wakaf. Artinya kita menyerahkan semuanya untuk jemaat, untuk agama. Terserah jemaat, terserah huzur, terserah jemaat akan diapakan. Tetapi kan tidak mungkin jemaat juga tiba-tiba anak yang sudah wakafkan lihat bakatnya mungkin mahir di bidang
A, tetapi jemaat kasih di bidang B. Jemaat juga tidak mungkin seperti itu ya. Saya yakin sesuai dengan aturan pusat juga sudah jelas ya oleh kita. Ya, jazakumullah. Baik, jazakumullah Kang Balik. Kang Rahman ada Cukup, Kang. tambah? Oh, cukup ya. Jelas. Baik. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Bapak Yosep Setiawan. Bagaimana status anak wakaf yang sudah menjadi mubalik ketika melakukan indisipliner atau pelanggaran nizam? Apakah wakafnya berlanjut atau terhenti? Wah, ini bagus ini Pak pertanyaannya. Bangga, Bang Balik. Rahman ya, Pak Rahman yang mungkin ya. Kang Rahman juga boleh. Ya, ya. Oke. Ya. Jadi memang di lapangan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Jadi memang mubalik itu statusnya sama Pak, wakaf jindegi. Wakaf finau juga pada hakikatnya adalah wakaf jindegi. Nah, bagaimana kalau mubalik itu tadi pertanyaannya seorang wakaf finau juga gitu ya, ketika melakukan indisipliner, pelanggaran nizam, kemudian bahkan dikeluarkan dari korps mubaligin. Nah, ini apakah wakafnya berlanjut atau terhenti? Sebetulnya secara hakikat dia sudah berhenti dari wakafnya. Cuman memang secara organisasi kita wakafinau di suatu negara berhak melaporkan, menyampaikannya kepada pusat atau huzur. Jadi nanti huzur yang akan mengeluarkan dia dari nizam wakafinau. Jadi bukan otomatis kita keluarkan ya. Jadi sekretaris wakafinau di suatu negara tidak punya hak mengeluarkan suatu anak wakafinau ini dari skema wakafinau, tapi hanya huzur lah yang berhak mengeluarkan seseorang itu dari skema wakafinau. Jadi tugas kita melaporkan kepada pusat, nanti keputusannya pusat yang tentukan. Begitu, Kang. Baik, jazakumullah Kang Rahman. Baik, berikutnya pertanyaannya masih ada. Ini dari Ibu Ida Nonah dari cabang Parakan Salak. Apakah diperbolehkan mewakafkan anak setelah dilahirkan dan di dalam usia paling bawah berapa tahun? Nah, ini. Diborong aja Pak Rahman, mungkin ini teknisnya. Udah lahir tapi ini Pak, gimana? Ya, seperti yang disampaikan Pak Mubalik, sebetulnya kalau sudah dari awal menyimak ya, hakikat wakafinau definisinya itu memang mewakafkan anak ketika di dalam kandungan. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh mewakafkan anak setelah dilahirkan, jawabannya tidak boleh. Ya, kalau ingin masuk ke dalam skema wakafinau, karena pasti ditolak dari pusat, karena aturannya seperti itu, Bang. Jadi tapi jangan putus asa juga ya. Tetap ini siapa tahu dia ada niat untuk ke jamiah ya, mewakafkan atau mungkin ada kelebihan-kelebihan yang dibutuhkan oleh jemaat melalui wakaf arzi, bisa juga untuk di follow up oleh jemaat. Betul, jadi memang kalau skema wakafinau seperti itu, tapi kalau memang di luar skema, misalkan anaknya itu sudah dewasa, sudah misalkan selesai kuliahnya, dia ingin mewakafkan dirinya, itu bisa saja diajukan kepada jemaat melalui Pak Amir, ya sampaikan kepada huzur bahwa dia ingin menjadi seorang wakaf jindegi ya di luar mubaligin. Itu bisa saja, nanti dari pusat ada pertimbangan. Cuman memang skemanya bukan skema wakafinau. Itu tambahannya. Baik, jazakallah Kang Rahman. Baik, pertanyaan berikutnya, mungkin satu pertanyaan lagi. Ada? Oh, satu pertanyaan lagi. Dari Ibu Saidah Ahmad dari cabang Parakan Salak. Apakah mengikuti gerakan wakaf now harus diwakafkan sebelum anak dilahirkan? Nah, ini mungkin dijelasin lagi nih Pak. Sudah terjawab. Mungkin langsung next ada nih kayak pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Ibu Imas Rohayati. Mengapa anak wakaf begitu diperhatikan dari segala hal, bagaimana anak yang tidak diwakafkan? Pak Mubalik. Ya sebenarnya tidak ada bagi orang tua khususnya ya, nutrisi untuk tarbiyat anak itu tetap saja jangan dibeda-bedakan, tetapi ada untuk
khusus untuk anak wakafino ini memang ada beberapa tanggung jawab besar dari orang tua. Kenapa? Karena anak yang kita wakafkan ini apa yang bukan hanya diinginkan oleh orang tua, tetapi diinginkan oleh jemaat juga. Nah, ada beberapa bahkan banyak poin yang ingin jemaat harapkan untuk kemudian anak ini bisa bermanfaat untuk agama. Nah, sehingga ada beberapa dan ada banyak hal-hal yang perlu untuk lebih maksimal, lebih ekstra lagi orang tua untuk memberikan tarbiyat kepada anak yang mereka wakafkan untuk jemaat melalui program wakafino ini. Karena ke depan dia akan menghadapi tantangan yang besar, akan menghadapi kemajuan-kemajuan yang jemaat yang besar, tanggung jawab yang besar, karena kita tahu bahwa jemaat ini sesuai dengan takdir dari Allah Ta'ala akan menang. Tentunya mereka yang akan berjuang di garis depan menjadi pejuang jemaat ini juga harus difasilitasi diberikan selain tanggung jawab diberikan mental yang kuat juga, mental yang besar sehingga mudah dan akan gampang menghadapi tantangan dan tantangan ke depan untuk memajukan jemaat. Ibarat polisi kan tidak hanya masuk saja ya, tetapi dia harus dilatih sedemikian rupa, diberikan pelatihan, dikasih senjata, dikasih macam-macam supaya siap ke depannya ketika komandannya bilang untuk siap berperang, dia mengatakan siap berperang. Jadi saya rasa ini untuk orang tua khususnya kita tidak juga memberikan perbedaan antara tarbiyat anak, semua anak untuk wakaf atau tidak, tetapi khusus untuk program wakafino apa yang sudah saya sampaikan. Seperti itu mungkin dari saya. Jazakumullah. Kang Rahman ada Cukup, Kang. Cukup ya. Jelas. Tidak ada yang dibedakan ya Pak, di wakafino ada program sendiri, tadi ada career planning, ada kelas wakafino, juga di misalkan tidak wakafino juga ada program yang tentunya di badan-badan juga untuk menunjang para anggota. Baik, karena ada waktu kurang lebih 7 menit, mungkin untuk sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini. Ini dari Kang Rahman, Pak, ada yang ingin disampaikan terkait mungkin program wakaf ataupun lainnya terkait wakafino? Ya, jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Mubali, penjelasannya sudah sangat komprehensif. Jadi mungkin bagi orang tua yang saat ini masih mengandung anaknya, kemudian ingin berencana mewakafkan anaknya, silakan bergabung, pelajari dulu apa-apa saja arahan-arahan dari pusat berkenaan dengan wakafino. Tentunya wakafino ini tidak ringan juga tanggung jawabnya, karena memang orang tua harus memastikan ya, bisa dibayangkan wakafino itu analoginya seperti ini. Jadi mulai dari semenjak dalam kandungan sampai lahir ya, sampai dengan anak itu nanti dewasa ya, sekolah, kuliah, menyelesaikan pendidikan tinggi ya. Nah, ini setelah anak itu lulus ya, misalkan sebagai bidang profesi, misalkan arsitek atau dokter atau pengacara gitu ya, yang mana pendidikannya semua dibiayai, tentunya tanggung jawab dari orang tua. Nah, setelah dia menyelesaikan pendidikannya, setelah selesai, siap tidak orang tua memberikan persembahan terbaiknya buat jemaat. Nah, itu memang jihadnya wakafino itu di situ ya, bagi orang tua dan bagi anak. Nah, kalau ini bisa dilewati dengan penuh semangat, penuh keitaatan, penuh rasa cinta kepada jemaat, insya Allah kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat jemaat. Itu saja, Kang. Jazakumullah. Baik, jazakumullah Kang Rahman dan juga jazakumullah nih setelah bergabung di Tarbiyat Online hari ini. Berikutnya saya ingin membacakan pertanyaan yang minggu lalu, di mana temanya itu menyantuni anak yatim. Yang pertanyaan belum sempat terjawab. Ini saya akan bacakan jawabannya. Bisa ditampilkan.
Baik, ini pertanyaannya dari Bapak Saifuddin Ahmad dari cabang Bandung Kulon. Batas memelihara anak yatim itu sampai usia berapa tahun sehingga kita dapat melepasnya? Jawabannya, ini mungkin sama, beberapa pertanyaan yang sama. Nah, ini jawabannya, yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya atau meninggal ketika usianya masih kecil atau belum balik. Sementara jika yang tiada adalah ibu, maka disebut dengan piatu. Tidak lagi disebut yatim anak yang sudah bermimpi atau balik. Hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Sunan Abi Daud, Kitab Al-Washaya nomor 2489. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini untuk jawaban pertanyaan dari Saifuddin Badung Kulon. Tadi yang pertanyaan sama. Tambahan untuk Pak Haji Itos, menyantuni anak yatim dalam konteks anak yatim sampai balik. Tetapi jika sudah balik dalam bisa mandiri, artinya kita tentu masih bisa menyantuninya. Tetapi bukan dalam konteks anak yatim lagi. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Siti Alimah dari cabang Manislor. Sebelum pandemi, insya Allah selama 1 tahun saya berusaha menyantuni anak yatim. Namun selama pandemi saya tidak menyantuni lagi karena ditinggal. Bagaimana soal ini? Menyantuni anak yatim itu jika memang kita punya kemampuan untuk melakukannya. Jika tidak bisa karena tidak punya kemampuan, tentu tidak ada masalah. Perlu diketahui bahwa berbuat baik pada anak yatim tidak selalu harus dengan uang, banyak dengan cara yang lain. Pertanyaan dari Ibu Sarifah dari cabang Sindang Barang. Jika ada seorang piatu, tapi seseorang itu dibully oleh temannya karena alasan lain. Jadi kita harus membela atau bagaimana sikap kita? Jawabannya, perbuatan membuli itu sangat dilarang dalam ajaran semua agama, terutama Islam. Terlebih lagi terhadap anak yatim atau piatu. Jika kita menyaksikan hal ini, maka kita harus mencegahnya. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, jika kalian melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangan atau mulut, atau nasihat, atau hati mendoakannya. Itu selemah-lemahnya iman. Pertanyaan dari Ibu Sri Aryani, cabang Kebayoran. Apakah kita masih bisa membantu anak yatim, sedangkan ibu dari anak yatim itu masih bekerja atau mempunyai penghasilan? Jawabannya, kita masih bisa membantu anak yatim meskipun ibunya berpenghasilan. Tentu sekali lagi membantu anak yatim tidak selalu harus dengan materi atau uang. Jika yang bersangkutan memiliki hal itu, tentu dia membutuhkan bantuan dalam bentuk lain. Itu beberapa pertanyaan yang di minggu lalu belum sempat terjawab. Pertanyaan di pertemuan hari ini, yang mohon maaf juga belum bisa kita sampaikan seluruhnya, insya Allah di pertemuan minggu depan akan kita sampaikan di sesi akhir dari Tarbiyat Online. Baik, untuk sebelumnya saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza pada Pak Mubalik, Bapak Abdul Hafiz Bahan Subuh sebagai narasumber pada hari ini, dan juga Bapak Wakaf Inau Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Pak Ahmad Abdurrahman atau Kang Rahman, jazakumullah ahsanal jaza atas kehadirannya pada Tarbiyat Online pada hari ini. Dan tentunya juga untuk para anggota, para pemirsa yang senantiasa berpartisipasi dalam Tarbiyat Online pada hari ini, jazakumullah ahsanal jaza, dan juga tentunya pada tim yang bertugas, tim teknis Tarbiyat Online. Sebelum penutup, saya ingin sampaikan pengumuman satu lagi, terlupa. Nah, ini Tarbiyat Online kita untuk minggu depan, tetap di waktu dan hari yang sama, hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020,
pukul 4 sore sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Temanya adalah apakah canda adalah bid'ah? Ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Maulana Hafizur Rahman Danang. Baik, itu pengumuman untuk tarbiyat online kita minggu depan. Untuk mengambil berkah pada pertemuan hari ini, untuk itu saya persilakan Pak Mubalik untuk menutupnya dengan doa. Mangga Pak Mubalik. Baik, mari kita tutup acara ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa kita mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa sesuai dengan arahan pusat, kita bisa mengambil berkah untuk mewakafkan anak-anak kita dalam skema Wakafino. Dan juga orang tua wakaf sekalian promo ini ya, tolong orang tua wakaf seluruh Indonesia bisa hadir untuk acara tarbiyat online Wakafino hari Selasa dan hari Sabtu, karena kami melihat masih sangat minim yang hadir, jadi diharapkan semua orang tua wakaf bisa mendorong anak-anaknya untuk hadir di acara tersebut. Dan juga doa kita khususkan juga untuk khususnya anggota jemaat Indonesia di masa pandemi ini. Mungkin mereka sedang berjuang untuk kesembuhan yang terdampak COVID. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan dan juga kita terhindar dari pandemi ini. Doa mulai. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah. Amin. Baik, akhir kata saya ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya Ahmad Saifur Rahman beserta tim teknis tarbiyat online mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakumullah. Kang Ipung izin live ya. Bangga pembalik. Jazakumullah Pak. ये मसला तो बहुत से लोगों का मसला है, उदास क्यों हो तुम्हें ज़माने ने सुख के बदले में दुख दिया है, उदास क्यों हो। ये मसला तो बहुत से लोगों का मसला है, उदास क्यों हो। तुम्हें भी कांटों से प्यार करना नाराज आया तो क्या बनेगा। तुम्हें भी कांटों से प्यार करना नाराज आया तो क्या बनेगा। ये रास्ता तो गुलाब लोगों का रास्ता है, उदास क्यों हो। ये रास्ता तो गुलाब लोगों का रास्ता है, उदास क्यों हो। ये क्या कि हर शाम रेलगाड़ी को देख कर सोगवार होना। ये क्या कि हर शाम रेलगाड़ी को देख कर सोगवार होना। वही है मंजिल
मंजिल बिछड़ने वाला, जिधर गया है उदास क्यों हो, वही है मंजिल बिछड़ने वाला, जिधर गया है उदास क्यों हो, 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 उदास क्यों हो। ये मीर गालिब फराज मोहसिन मुनीर मुज़तर फरीद वारिस, ये मीर गालिब फराज